Baiklah, selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu Teknologi Informasi dan Literasi Data. Yang saya ambil pada topik ini yaitu larutan keelektrolit dan non-elektrolit. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rahel Septoria Brubangun dengan NIM 420-335-1016, Pendidikan IPA C 2020 dengan dosen pengampu Pak Ferry Handi Syuhada SPD MPD. Baiklah, selanjutnya Tujuannya yang pertama, kita dapat mengetahui pengertian dan perbedaan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Yang kedua, kita dapat mengetahui tentang non-elektrolit juga. Ketiga, dapat mengetahui contoh dari elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Yang keempat, dapat mengetahui ciri-ciri pada elektrolit dan non-elektrolit. Dan yang kelima, kita mengetahui hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Larutan dapat kita katakan sebagai campuran yang homogen antara zat terlarut dan pelarut. Yang kedua, pelarut. Pelarut ini adalah komponen utama dari larutan, sedangkan zat terlarut adalah komponen kecil. Nah, pada bagian ini ada bagian berdasarkan daya hantar listrik. Larutan ini terbagi menjadi dua. Itulah yang saya katakan tadi. Yang pertama elektrolit dan non-elektrolit. Elektrolit ini pun dibagi menjadi dua lagi, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, di sini saya akan menjelaskan larutan elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa larutan ini dapat menghantarkan arus listrik? Karena dapat dijelaskan oleh Septi Agus Arrhenius dari Swedia pada tahun 1887 menggunakan teori ionisasi. Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa larutan elektrolit ini dapat dijelaskan oleh Septi Agus Arrhenius dengan menggunakan teori ionisasi. Teori ionisasi ini berpendapat bahwa zat-zat elektrolit jika dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Menurut Arrhenius, dapat disimpulkan bahwa larutan elektrolit ini dapat menghantarkan arus listrik karena mengandung ion-ion yang bergerak bebas. Nah, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang elektrolit. Elektrolit kan sudah saya bilang tadi terbagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang larutan elektrolit kuat. Elektrolit kuat dapat dikatakan sebagai senyawa yang seluruhnya atau dapat dikatakan hampir seluruhnya di dalam air terurai menjadi ion-ion sehingga memiliki daya hantar panas yang sangat baik. Pada persama reaksi ini, ionisasi elektrolit kuat ditandai dengan satu arah panah ke kanan dengan harga derajat ionisasi adalah 1. Nah, pada bagian ini saya sudah menerangkan contoh-contoh yang tergolong pada elektrolit kuat. Pada asam kuat, yang pertama ada HCl, yang kedua ada HClO3, ketiga HClO4, keempat H2SO4, dan yang terakhir HNO3. Pada basa kuat, yang pertama ada NaOH, yang kedua ada KOH, yang ketiga ada CaOH2, dan yang keempat MgOH2, dan yang kelima BaOH2. Ada juga garam-garam yang mudah terlarut. Yang pertama ada NaCl, yang kedua ada KCl, yang ketiga Kl, dan yang terakhir adalah Al2SO43. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah dapat dikatakan sebagai senyawa yang di dalam air hanya sebagian kecil terurai menjadi ion. Beda dengan elektrolit kuat. Kalau elektrolit kuat tadi, dia senyawanya sudah hampir seluruhnya terurai menjadi ion. Sedangkan elektrolit lemah ini hanya sebagian kecil, berarti sebagian kecil lagi tidak dapat terurai menjadi ion. Dalam persama reaksi ini, ionisasi elektrolit lemah ditandai dengan panah dua arah atau bolak-balik dengan harga derajat ionisasi lebih dari 0 tetapi kurang dari 1.
Nah, pada bagian ini saya sudah menerapkan contoh yang tergolong elektrolit lemah. Yang pertama ada bagian asam lemah. Yang pertama ada CH3COOH, yang kedua ada HCN, yang ketiga H2CO3, dan yang terakhir ada H2S. Pada dalam basa lemah, yang pertama ada NH4OH, dan yang kedua ada NiOH2. Dan ada juga garam-garam yang mudah larut. Yang pertama ada AgCl, yang kedua CaCrO4, dan yang terakhir adalah PbI2. Nah, selanjutnya di bagian ini saya akan menjelaskan larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat sama sekali mengantarkan arus listrik, atau bisa dikatakan larutan ini senyawanya tidak bisa sama sekali terurai menjadi ion. Sangat berbanding kebalik dengan elektrolit. Elektrolit masih bisa dan hampir seluruhnya bisa. Sedangkan pada non-elektrolit ini rata-rata senyawanya tidak dapat bisa terurai menjadi ion dan larutan ini tidak dapat menghantarkan arus listrik. Mengapa demikian? Karena zat non-elektrolit dalam larutan tidak dapat terurai menjadi ion-ion, tetapi larutan tersebut tetap berbentuk berupa molekul. Nah, di sini juga sudah saya terapkan contoh yang tergolong pada non-elektrolit. Yang pertama ada gula atau C12H22O11. Yang kedua ada etanol atau C2H5OH. Yang ketiga ada urea atau CONH22. Yang keempat ada glukosa atau C6H12O6. Yang kelima ada pentanol atau C5H11OH. Yang keenam ada heksadekanol atau C6H33OH. Dan yang terakhir ada isopropil alkohol atau C3H7OH. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan ciri-ciri elektrolit dan non-elektrolit. Dari yang sudah saya terangkan, di situ juga kita bisa membaca atau bisa berpikir ciri-ciri yang ada pada elektrolit dan non-elektrolit. Yang pertama, pada elektrolit kuat. Elektrolit kuat ini terionisasi sempurna. Mengapa? Karena senyawanya hampir seluruhnya dan pasti seluruhnya bisa berubah menjadi ion. Terus pada elektrolit kuat ini dapat mengantarkan arus listrik. Lalu lampu menyala terang dan terdapat gelembung gas. Sedangkan pada elektrolit lemah terionisasi sebagian. Yang kedua dapat mengantarkan arus listrik. Yang ketiga lampu menyala redup. Dan yang keempat terdapat gelembung gas. Sedangkan pada non-elektrolit ini sama sekali tidak dapat terionisasi karena senyawanya sama sekali tidak dapat berubah menjadi ion. Yang kedua, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Ya karena senyawanya tidak dapat diubah menjadi ion. Yang ketiga, lampu tidak menyala. Dan yang keempat, tidak terdapat gelembung gas. Adapun hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia. Yang pertama senyawa ion. Yang pertama, senyawa ion tersusun atas ion-ion sekalipun dalam bentuk padat atau kering. Yang kedua, senyawa ionik dalam keadaan padat tidak dapat menghantarkan arus listrik karena ion-ion terkait dengan kuat. Dan yang terakhir, namun apabila senyawa ionik dilarutkan dalam pelarut polar, misalnya air, maka senyawa ionik adalah senyawa elektrolit. Mengapa? Karena hal ini disebabkan oleh yang awalnya terkait kuat pada kisi, terlepas kemudian segera masuk dan menyebar dengan air sehingga medium untuk bergerak. Selanjutnya ada juga hubungan keelektrolitan dengan ikatan kimia yaitu senyawa kovalen polar. Yang pertama adalah senyawa kovalen polar ini merupakan sumber larutan ion, sebab jika dilarutkan di dalam air, maka senyawa kovalen polar akan terurai menjadi ion-ion. Yang kedua, ini disebabkan oleh ikatan kovalen pada senyawa tersebut mudah terputus dalam pelarut air sehingga menghasilkan ion-ion. Baiklah, demikianlah yang saya dapatkan dan saya dapat mempresentasikan serta saya bahas dan saya terangkan tentang
elektrolit dan non-elektrolit. Jika ada maaf kata atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih.